Halo semua, pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya menggunakan program Soprox. Di sini kita bisa lihat ada banyak data ya. Ini sampel data yang digunakan, yang sudah dikirim. Di sini rekapnya per bulan. Di sini ada keuntungan bersih. Di sini jika ingin melihat data per tahun. Jika nanti videonya kurang lengkap, kalian bisa baca-baca tutorial di sini. Dan di sini tipe kalian tuh yang mana? Umumnya yang ini. Jadi dari negara asal keluar balik lagi. Cuman setiap orang kan memiliki kondisi masing-masing. Jika ada saran, tolong diberitahu. Dan jika misalnya kalian ingin order, klik di sini. Ini ditunggu. Nah, nanti ini masuk ke email kalian gimana caranya order. Baik, lanjut. Sebelum kita mulai, kita setting-setting dulu. Configuration ini buat nyeting-nyeting ya. Di sini bisa kita buat close yang akan menutup si formnya. Jadi nggak perlu buka form lagi. Dia akan langsung close. Nah, jadi udah ke close si formnya. Jadi nggak ada customer atau pelanggan yang bisa order. Nah, ini untuk uang muka. Jadi nanti kan ada pesan otomatis nih buat pelanggan bayar uang muka. Nah, di setting berapa ini tergantung kalian. Kalau mau cari aman ya bisa 80% atau 90%, itu bebas. Ini hari ketika orderan itu dibatalkan secara otomatis. Bisa beberapa hari, ini keputusan kalian. Ini nanti akan dijelaskan di kemudian. Ini bisa kalian ganti ya, description. Bebas, misalnya selamanya. Nanti di sini akan auto berubah. Oh, ini belum di open. Sebentar. Nah, berubah jadi selamanya. Nah, di sini ini deskripsi ini penting kalian masukkan aturan yang kalian punya. Gimana metode kalian. Lalu kalian tentukan apakah kalian mau menerima request di luar dari barang yang sudah kalian cantumkan atau tidak. Kan di sini ada barang yang sudah kalian cantumkan ya. Nah, kalau kalian misalnya mau menerima request, ya kalian berarti ini di delete aja. Ini template ya, terus kalian bisa ubah. Ini delete. Nah, jadi ntar orang kan bisa menghubungi kalian di sini. Ketika kalian dapat, ketika kalian setuju, dapat request, terus kalian setuju, nanti kalian masukin barangnya di sini. Terus kalian bisa kasih harga. Kenapa? Biar lebih aman. Jadi nanti tuh kalian bisa dapat uang muka ketika dimasukin harganya. Begitu. Atau kalau kalian males gitu kan. Ribet misalnya ya udah pasangin aja gitu kan. Jadi orang nggak akan request. Jadi benar-benar beli yang ada di sini. Benefitnya apa? Soalnya kan gini. Anggaplah kalian tuh keluar negeri. Kalian kan tahu lah letak-letak posisi tokonya, mallnya, dan lain-lain. Kalian yang tahu. Kalau kayak gini kan jadi lebih mudah gitu. Jadi kalian tuh, oh ya udah, misalnya mampir langsung beli aja gitu. Nah tapi sebenarnya fleksibel. Balik lagi ke diri kalian. Kalau kalian terima-terima aja sama request dari customer ya terserah. Memberikan fleksibel. Atau tipe yang gak mau diganggu, misalnya liburan, maunya yang gampang, ya udah yang dicantumkan aja. Balik lagi, fleksibel, keputusan di kalian. Ini currency-nya. Kalian mau pakai IDR, USD, itu bebas ya. Nanti akan mempengaruhi di sini. IDR. Ini sebenarnya bisa di hidden. Bisa disembunyiin di hidden. Tapi nanti ini hilang. Coba aja. Nah, defaultnya hidden. Tuh, nggak ada.
Jadi disaranin ada aja. Biar apa mempermudah customer ya. Nah, ini nanti akan berfungsi 3 ini di email otomatis. Untuk ini jangan diganti. Kalau misalnya nggak sengaja keganti nih, copy ini yang di sini. Ini ID dari apa namanya? ID dari form. Biar terhubung. Baik, ini trial, kalian bisa cek trial di sini. Berapa hari lagi bisa digunain. Nanti kalau kalian lihat video tutorial sebenarnya ada bisa bikin dari satu apa namanya nih spreadsheet. Baik, lanjut. Ini block list. Misal kita blok xxx@gmail.com. Tunggu bentar. Blok. Nah, antar si xxx ini kalau misalnya pesan, nanti datanya masuk di sini. Tetap masuk, tapi nanti nggak akan masuk di order list. Jadi buat menghindari spam. Lanjut. Sekarang kita ke sini. Nah, ini tuh buat email. Jadi ini tuh buat custom email gitu. Nanti akan saya tunjukkan, tapi aku jelasin dulu. Ini tuh aslinya status pending pakai bahasa Inggris, cuman bisa custom. Jadi bisa pakai bahasa Indonesia, Thailand, Korea, atau apapun itu. Jadi fleksibel. Ini juga kalian bisa pakai bahasa yang lain. Ini contohnya pakai bahasa Inggris saja. Dan nanti ini ada di tutorial ya. Di tab tutorial di sini. Nanti kalian bisa lihat ini nih. Maksudnya apa gitu. Tapi ini saya jelasin juga sekalian. Kita kasih contoh. Sekarang barang contoh. Sampel. Biar perhitungannya gampang, kita kasih 100.000. Tapi kayaknya barang jarak jauh, jarang 100.000 ya. 1 juta deh. Kita buat aktif. Oke, udah aktif. Kita cek. Ini di POV pelanggan ya ceritanya. Nah ini, barang contoh atau sampel. Udah ada ya. Barang contoh atau sampelnya udah ada, kita cek lagi. Ya udah bener. Open 50%. Ini jasa titip rintis nama perusahaannya. Baik, kita coba. Namanya Bimo misalnya. Nomor teleponnya ini misalnya di kota Solo. Barang contoh, kita beli satu ya. Notnya Bismillah. Kirim. Oke. Nah, masuk. Pending. Barang contoh sampel 50.000 ya tadi dibuat 50%. Datanya masuk. Terus dari sini. Nah, jasa titip rintis ini nama dari ini tadi, jasa titip rintis. Layanan just tip, ID kondisi menunggu. Tuh, jadi di sini transaction ID. Jadi itu kayak kode lah. Tuh, jadi berubah. Status label itu diambil dari sini, kondisi menunggu. Jadi itu kode. Nanti kalian tuh bisa lebih fleksibel nih kayak gini nih, customer name.
Jadi itu ngambil nama, nggak akan keluarnya, nggak akan customer name. Ini contoh tuh, nyun sewu bimo, keluarnya nggak customer name. Notifikasi pesanan dari sini, ini footer bawah, ini kondisi dari sini. Nanti kan ada pending, ada proses. Bimo bla 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 bla, nanti kalian bisa baca sendiri ya. Intinya nanti itu selesaikan pembayaran gitu. Nanti kirim bukti pembayarannya di email yang kalian cantumkan. Nah, nanti si buktinya akan dicek secara otomatis. Nah, ini udah ya nanti. Baik. Sekarang anggapnya ini kan tadi pelanggan ya. Terus, nah, ceritanya nih udah bayar lah misalnya. Ceritanya udah bayar. Terus ngirim bukti. Gambar itu anggapnya ini bukti lah. Bukti bayar. Nah, nanti ini tuh akan dicek si bukti tadi itu secara otomatis 15 menit lah kira-kira. Jadi nanti tuh masuk ke sini. Masuk. Nah, nanti itu dia akan ngecek. Kalau misalnya kecek, nanti berubah ini secara otomatis. Cuman karena menunggu 15 menit itu lama, kita buat secara manual di sini. Manual. Nah, kedeteksi kan. Jadi kedeteksi bahwa ada email yang berisi gambar bukti. Nah, nanti kalian cek di rekening kalian, dicek benar nggak nih pembayarannya. Misal dicek, oh iya benar gitu kan. Nah, barulah kalian ubah. Oh, yang ngomong-ngomong ini bisa di gini ya. Jadi lebih mudah tampilannya. Masuk ke grup. Jadi gak ribet, nanti kalau banyak misalnya orderannya bisa cek di sini. Nah, terus kalau ternyata benar, proses kalian ubah. Diproses, ganti. Nanti dia dikasih tahu si pelanggannya, oh udah diproses. Jadi akhirnya mereka lebih tenang kan. Oh diproses, oke, ya udah tinggal nunggu gitu kan. Tinggal nunggu. Singkat cerita kalian keluar negeri, nah lalu kalian udah balik nih. Nah kan banyak ya urusan uang kan banyak, misalnya entah itu pajak atau ongkir atau apapun itu. Nah di sini tuh saya buat fleksibel. Jadi nanti pokoknya sisanya aja kalian cantumin di sini. Nanti ya kalian bisa kirim buktinya ke pelanggan. Itu keputusan kalian ya. Cuman kalau dalam segi aplikasi, kalian tinggal masukin aja sisanya gitu. Misalnya anggaplah, kan harusnya tadi 50.000 nih. Nah, kena pajak atau kena cukai atau ongkir atau apapun itulah. Ini jatuh kasih aja jatuhnya 45.000 misalnya. Terus kalian dari transaksi ini misalnya untung berapa, kita asumsi aja dah. Kita asumsi 30.000. 30.000. 30.000 untungnya, asumsi. Nah, terus ini ganti. Crash payment. Nah, ini nanti ngirim lagi permintaan ke si pelanggan. Kalau dia harus menyelesaikan sisa pembayaran 85.000. Ya udah, tinggal nanti si apa namanya? Pelanggan kan ngirim. Ini nanti kalian bisa cantumin di deskripsi, terserah kalian ya gimana cara ngasih subjek dan lain-lain. Nah, kirim sama kayak tadi ya, kayak pastiin dulu udah ada atau belum. Udah masuk, kita ini belum ada ya karena tadi lama ya kalau kita nunggu 15 menit manual.
Di refresh. Oh, masuk di sini. Jadi kalau nggak mau ribet, kadang kan inbox banyak ya. Tapi tetap disaranin ya, akunnya tuh kalau bisa jangan kayak gini nih. Ini kan belum di-read. Jadi di-read semua. Soalnya nanti ada biaya, bukan biaya ya. Ada limit. Kalau misalnya banyak yang dicek, yang belum di-read, nanti tuh limitnya kekuras gitu. Jadi disaranin akunnya tuh emang akun yang dipakai khusus ini atau minimal udah di-read lah rata-rata si pesannya. Jadi ngeceknya biar hemat. Limitnya tuh banyak kok, 20.000 kalau nggak salah per hari kalau gratis. Terus lanjut ya. Ini dicek. Oh benar misalnya nih. Oh iya BCA kan. Ya udah ini tuh dikasih hijau gini biar inget ya, biar nggak lupa. Tadi keuntungan kalian misal berapa tadi? Bersihnya 30.000. Oh tadi ini ya. Oh ya tadi kecepatan ya udah. Never mind. Oke, balik lagi sekarang ke deliver. Jadi anggaplah ini udah kalian packing kan. Udah kalian udah nerima uangnya terus kalian kirim. Nah, masuk Desember dan di sini terpisah ya 2025. Tadi sampelnya emang sengaja dibikin 2024. Terpisah. Udah selesai. Jadi seperti itu sih proses umumnya. Selesai. Nah, tadi ada tipe yang lain. Tadi kan on. Kalau on itu kan pas ketika order, si user itu langsung si pengguna atau pelanggan langsung dapat pesan. Oh, kamu tuh harus bayar nih uang muka. Harus bayar uang muka. Si apa pelanggannya mah tadi? Oh, ini dikirim ya. Nah, kamu tuh harus bayar gitu. Harus bayar. Resikonya apa? Kalau misalnya ternyata kalian itu kurang apa ya, kurang siap gitu loh. Misalnya kurang siap atau khawatirnya kebanyakan, misal banyak gitu kan. Terus akhirnya ingin nolak. Cuman kan nolaknya nanggung kan kalau udah dikirim kan si uang mukanya. Jadi ada opsi off. Cuman kalau off kalian harus ngecek lagi kekurangannya. Kalau off ini nanti misalnya nih order bisa di kota orang dia pengen tumbler misalnya 10 beri aku tumbler kirim ordernya masuk ya kan ordernya masuk cuman oh, di sini dia nggak ada menunggu jadi si Lisa ini tuh dia nggak akan ngirimin uang muka dulu jadi kalau kalian mau cancel gampang nggak merasa nggak enak gitu loh cancel aja gitu kan kalau kalian oh ternyata sibuk atau kebanyakan atau apapun alasannya ya udah cuman resikonya kan harus ngecek lagi tapi lebih aman nanti kok kalian terima ya udah request initial payment tunggu nah baru masuk disinilah kalian anggaplah sudah meng-ACC dan si Lisa ini harus mengirimkan initial payment gak beda jauh tapi ya bedanya lebih aman cuman kalian harus ngecek lagi yaitu pilihan kalian ya mau pilih on atau off gitu atau ya ada masalah gitu ya dibikin issue aja kalau ada masalah nanti si Isa juga dapat cuman tadi kalau udah bayar uang muka berarti kalian
balikin lagi refund uangnya ya, bermasalah. Oke, di sini banyak opsi ya. Ini tadi tadi kan ada auto cancel. Nah, kalau ini kalau mau instant cancel, jadi kalau misalnya ada banyak nih, langsung cancel aja semua, bisa pakai. Di sini ada tes email, coba aja. Sebenarnya tes email tuh ngetes ini sih. Nih, ngetes ini. Jadi sebelum kalian kasih ke user, ke pelanggan, kalian bisa ngetes dulu nanti. Opsional. Nah, berhasil, cek email sendiri. Tuh. Jadi tes aja. Pastiin kalau nanti tuh user bakal kayak gini dapatnya. Ini tes. Oke. Lanjut. Generate example ini tuh akan membuat contoh dari sini. Dari ini semua. Contoh. Itu hanya referensi ya. Jadi nggak harus pakai. Jadi fleksibel. Intinya tuh fleksibel. Kalian tuh mau kata-kata yang seperti apa, mau mau diperindah atau apa ya terserah. Itu keputusan kalian. Tadi sambil nunggu ya. Sambil nunggu. Oh iya, tadi kan ada ini ya. Ini buat subscribe-nya. Saya bikin sewa juga bisa nih kalau cuma 7 hari doang. Ini harganya nanti akan muncul kalau kalian ngeklik tadi. Nah, ini udah. Ini nanti akan muncul. Ini sementara masih belum ada. Karena di video tutorial lah. Baik. Ini folder tadi yang dibuat dari sini nih. Foldernya. Ini contoh-contoh aja sih sebenarnya. Kita buka aja salah satu. Jangan ini. Coba buka yang ini. Nih. Jadi bisa pakai bahasa Thailand, bahasa asing. Ya, keputusan kalian lah. Baik. Ini udah, ini udah. Ini udah. Ini nggak terlalu penting, tapi boleh lah. Ya, ini mengenai aplikasi ini ya. Baik. Oh iya, tadi kan dari sini kan disarankan jangan refund ya, soalnya ribet ya. Cuman saya tetap membuat opsinya barangkali ada hal-hal yang tidak diinginkan. Ini sebenarnya kalau udah deliver, nanti bisa kalian ganti ininya. Misal jadi 1.000 misal. Nanti dia bakal berubah di sini. Tunggu dulu. Nah, berubah. Jadi disarankan ketika kalian ubah, jangan terlalu cepat ya. Tuh, jadi ada proses 1.000. Nanti kalau misalnya, ternyata refund, terus ternyata minus misalnya, asumsi minus. Ubah, terus jadi refund. Tuh, refund. Jadi 0, jadi minus. Jadi minus. Ini kadang sewaktu-waktu gini ya, coba. Jadi warnanya bisa jadi ini dari coba kita bikin netral. Cuman hati-hati ya kalau kalian ketik ulang seperti ini. Nanti tuh si emailnya kirim 2 kali seharusnya.
Oke, kita cek. Tuh, kan jadi 2. Ini sementara ini dibiarin aja, emang kadang gitu. Enggak, ding. Oh iya, emang kayak gini, ding. Emang sistemnya kayak gini. Saya yang lupa malah, sorry. Ya, emang gitu, emang gitu. Emang sengaja dibikin putih. Jadi biar fokusnya tuh ke sini. Soalnya kan kalau udah refund itu kan ngapain gitu memperhatikan ini gitu. Fokusnya ke sini aja. Ke net profit yang minus. Oh iya, emang gitu, deh. Oke. Sepertinya udah semua ya. Nanti kalau misalnya kurang jelas, kalian bisa lihat di tadi tutorial di sini. Baca-baca aja. Percayalah, awalnya memang butuh waktu buat memahami, cuma saya yakin sih nanti kalau udah terbiasa ya mudah. Soalnya tinggal ngubah-ngubah bagian sini aja, paling sering. Ini sekali aja, sekali setting, ini juga sekali setting. Oke, baik. Sekiranya udah cukup. Jika ada kekurangan, nanti bisa ditanyakan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga penjelasan saya jelas.